Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para mahasiswa baru, khususnya untuk program S2, S3, dan profesi. Perkenalkan, saya Muhammad Sahlan. Saat ini di Fakultas Teknik sebagai manajer riset dan pengabdian masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa moto dari kegiatan di Fakultas Teknik saat ini adalah Beyond Engineering Expectation, di mana dari moto tersebut ada visi dan misi. Ya, kita bisa melihat visi untuk saat ini adalah Fakultas Teknik diharapkan menjadi kebanggaan nasional, ya yang excellent dan juga bisa berkompetisi di Asia Tenggara. Selain itu, dari visi tersebut dibagi menjadi 4 misi, yaitu Cutting Edge Engineering Education and Management, Applied Engineering Research, Engineering Enterprises, dan Integrated IT-Based Institution. Di mana dari 4 misi tersebut, ada satu misi yang sangat berhubungkan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu Applied Engineering Research. Riset di Fakultas Teknik diharapkan adalah riset terapan yang bisa diaplikasikan di masyarakat. Dari visi misi tersebut, kita juga bisa melihat bahwa background ataupun latar belakang penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik yaitu didasarkan pada kondisi ataupun lokasi Fakultas Teknik ataupun Universitas Indonesia yang diapit oleh dua kota besar, yaitu Depok dan Jakarta, di mana Depok dan Jakarta ini tentu banyak sekali masalah karena merupakan kota besar, terutama di Jakarta, dan Depok sebagai penyangganya. Salah satunya adalah mengenai polusi udara, masalah sampah, masalah transportasi, kemudian juga masalah energi fosil, dan juga mengenai kesehatan dan juga air bersih. Oleh sebab itu, fokus penelitian kita adalah bagaimana kita mendesain secara integrasi, ya, untuk urban, ya, untuk urban kita, urban communities di Jakarta dan Depok dengan smart eco-technology, ya, yang didasarkan pada indigenous knowledge atau pengetahuan indigenous yang menghasilkan produk-produk inovasi untuk kesinambungan manusia dan juga lingkungannya. Kemudian kalau kita lihat dari fokus tersebut, kita buat menjadi 6 area riset dan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah area terkait dengan energi baru dan terbarukan, terkait dengan urban planning dan transportasi, terkait dengan air bersih dan juga pangan, ya, kelangkaan pangan, juga terkait dengan bagaimana men-treatment atau menanggulangi sampah, ya, dan konservasi lingkungan. Kemudian juga terkait dengan kesehatan dan aplikasi biomedis, ya, yang terkait dengan Fakultas Teknik, ya. Dan karena kita di Indonesia merupakan negara maritim, maka fokusnya, salah satu fokusnya adalah terkait dengan maritim juga. Kemudian kalau kita lihat, kita ada 7 departemen, maka setiap departemen pun memiliki fokus riset masing-masing, ya, termasuk terkait dengan Joint Infrastructure, Departemen Teknik Sipil, mohon maaf. Mereka mengusung topik ataupun tema besar untuk riset dan pengabdian masyarakatnya, yaitu terkait dengan infrastruktur hijau, ya, by design. Kemudian di dalamnya ada beberapa laboratorium, termasuk rekayasa struktur, ya, rekayasa air, dan juga ada juga terkait dengan rekayasa lingkungan, ya, atau teknik lingkungan. Kemudian juga di Departemen Teknik Mesin mengusung tema besar terkait dengan energi, ya. Bagaimana mengefisiensikan atau mengkonservasi energi ini, ya, dari sisi desainnya dan juga dari sisi manufakturnya. Dan dibagi menjadi beberapa laboratorium,
termasuk advanced manufacturing technology, automation, dan lain sebagainya, termasuk juga naval architecture dan marine engineering. Kemudian juga untuk Departemen Teknik Metalurgi dan Material, mereka mengusung topik utamanya adalah eco-based material design dan proses. Ya, ada 3 topik turunannya, yaitu advanced material, material chemistry and corrosion protection, dan juga material manufaktur. Kemudian untuk Departemen Arsitektur itu mengusung topik utama adalah mengenai eco-arsitektur. Ya. Ada 3 laboratorium, yaitu Ethno-arsitektur, Building Science and Technology, dan Architectural History and Theory. Kemudian untuk Departemen Teknik Elektro, mereka mengusung topik utamanya adalah mengenai renewable energy, electronic, ICT for urban communities. Di dalamnya ada beberapa keilmuan ataupun laboratorium, termasuk power and renewable energy dan juga real-time measurement and control. Kemudian untuk Departemen Teknik Kimia, departemen ini mengusung topik utama adalah mengenai Sustainable Chemical and Bioprocess Engineering for Energy and Product Development. Ada 4 laboratorium utama, yaitu Chemical and Natural Production, Sustainable Energy, Industrial Bioprocess Engineering, dan juga intensifikasi proses. Kemudian ada juga di Departemen Teknik Industri, topik utamanya adalah mengenai Designing Sustainable Service for Increasing Our Urban Communities Quality of Life. Ya, ada banyak topik pilihan, dari mulai Applied Ergonomic and Work System sampai Innovation and System Design. Kemudian dari 7 departemen, kami juga memiliki 5 research center yang multidisiplin. Ya. Di antaranya adalah tentang Center for Sustainable Infrastructure Development. Kemudian yang termuda saat ini adalah Center for Engineering Education yang membahas tentang pendidikan atau meneliti tentang pendidikan keengineeringan, ya, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Perkembangannya seperti apa permasalahan yang ada di Fakultas Teknik. Di pusat riset ini dilakukan kajian-kajian mengenai hal tersebut. Kemudian selain itu kami juga memiliki kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik dilaksanakan secara umum oleh Fakultas Teknik maupun dilakukan oleh Research Center tadi, ya. Contohnya kita memiliki Quality in Research, ya. Ini satu fakultas setiap 2 tahun kami mengadakan conference, ya. Kita mengadakan conference yang bisa diikuti oleh seluruh departemen, ya, seluruh sivitas akademika yang ada di Fakultas Teknik, ya. Kemudian untuk mahasiswa, karena terkait juga luaran yang diwajibkan untuk lulus S2 dan S3, yaitu conference, kita juga mengadakan International Engineering Student Conference khusus untuk mahasiswa. Kemudian di bawah Research Center kita memiliki International Tropical Renewable Energy, ya, itu setiap tahun. Kemudian juga International Symposium on Biomedical Engineering. Kemudian kita juga memiliki simposium setiap bulannya, ya, yang kita mengundang para expert dari dalam maupun dari luar negeri, dari internal Fakultas Teknik maupun dari eksternal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari hasil, ya, kondisi dana riset dan luarannya, ya, kita bisa melihat bahwa setiap tahun dana riset yang ada di Fakultas Teknik, yang dikelola di Fakultas Teknik tahun ini semakin meningkat, ya, dari belasan miliar, ya, di tahun 2011-2012. Sekarang kita sudah bisa mencapai di atas 50 miliar, bahkan di tahun 2019 itu hampir mencapai 90 miliar yang dikelola di Fakultas Teknik. Ini juga selaras dengan luarannya. Luarannya dari 132 luaran riset terus meningkat hingga 1.300, jadi hampir 10 kali lipatnya, ya. Ini juga melihat produktivitas penelitian para sivitas akademik di Fakultas Teknik semakin baik, ya. Kemudian kita juga
bisa melihat bahwa publikasi internasional juga dari mulai proceeding kemudian terus meningkat hingga semakin lama kita berpublikasi di jurnal internasional dengan kualitas semakin baik ya. Nah, terkait dengan kegiatan ataupun pendanaan, kita bisa melihat bahwa tidak perlu khawatir pendanaan untuk kegiatan penelitian di Fakultas Teknik itu ada berbagai macam, baik itu internal di Fakultas Teknik maupun di UI dan juga dari eksternal, baik eksternal dalam negeri maupun luar negeri ya, baik itu dari pemerintahan maupun dari swasta ya, maupun dari lembaga seperti dari LPDP maupun dari BPDPKS ya, itu juga ada. Kemudian kalau kita lihat juga kita bisa menunjukkan beberapa prestasi ya, beberapa prestasi yang dicapai oleh para sivitas akademik di Fakultas Teknik. Salah satunya adalah 19 dosen dari Fakultas Teknik masuk ke 500 peneliti terbaik di Indonesia. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah ya, baik itu mencapai kuartil 1 ya, dan juga dari yang tidak terindeks menjadi terindeks. Majalah Interiority ini dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun sudah bisa terindeks di Scopus. Kemudian kalau kita lihat juga proses penelitian di Fakultas Teknik bukan hanya berkolaborasi di dalam internal, ini juga berkolaborasi di luar negeri ya, baik itu di Asia maupun di benua lainnya, termasuk di Amerika, Afrika dan lain sebagainya. Kita mempunyai kolaborasi yang baik ya, sehingga bisa menghasilkan publikasi ataupun kolaborasi publikasi yang semakin lama semakin baik ya. Kita bisa melihat beberapa artikel dihasilkan dari penelitian yang sifatnya kolaboratif. Kemudian kita bisa melihat juga ada 3 jurnal di Fakultas Teknik, baik itu terindeks Scopus maupun belum ya. Itu yang menjadi luaran, yang bisa menjadi luaran hasil penelitian dari sivitas akademik yang ada di Fakultas Teknik. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan riset dan pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik. Selamat bergabung di Fakultas Teknik. Kami nanti siap membantu untuk kesuksesan studi Anda di S2 maupun S3 maupun di program profesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.